semuanya, masih bareng gue, masih bersama saya Adi Sugiono di acara Secure Talk. Hari ini aku udah ada di studionya, siapa lagi? Hari ini aku juga pakai kaos karena yang aku mau ketemu hari ini adalah rajanya clothing, Rico Lubis. Halo. Tepuk tangan dong semuanya, tepuk tangan. Ini gue gemeter loh, ini loh ketemu Rico Lubis loh. Makan siang kan? Rajanya clothing gue hari ini pakai. Gue juga punya clothing, kantor gue sendiri ya kan. Kantor sendiri. Apa kabar bro? Baik. Sehat Dong, alhamdulillah. Sehat. Makasih lo ya atas waktunya. Iya. Bisa gue ajak ngobrol-ngobrol di tempat lu lagi. Kurang ajar gak sih? Di studio ini. Iya banget. Cakep lo studionya lo ya. Kita santai aja kan. Santai. Kalau santai berarti gue mau ini ya pedas kan. kelapa juga bisa. Karena santai. Aduh, Secure Friends tahu kan Rico Lubis siapa? Gimana cara dia merintis? Langsung aja kita tanya-tanya, bro. Gue tuh udah kenal lu lama. Tapi dari istri. Bininya dia. Ya. Jadi gue temen bininya dia gitu. Gue nggak tahu ternyata Urban itu segede itu gitu. Terkenal banget. Gimana awal mula sih gitu. Awal berdirinya Urban Ink sendiri itu kapan? Lu bisa menilai brand gue gede dari mana? Lu udah centang biru. Itu kan gua. Ya, itu ngaruh. Enggak juga sih. Beneran. Orang nggak akan centang biru kalau usahanya itu nggak banyak yang ngikutin. Iya kan? Udah deh. Iya bener. Ya, bener kan? Iya bener. Tapi itu benar gitu. Nah, gue baru oh gila suaminya Eca gitu kan. Wah keren juga ya. Makanya gue mau nanya-nanya dia. Dari kapan nih awal berdirinya? Ini tahun 2009. Kebetulan gue sama partner gue namanya Bian. Awalnya tuh. Gue background gue street baller, dia break dancer. Dia kebetulan lama di Amerika, dia dari Virginia. Jadi emang culture hip hop tuh dia melekat banget lah. Kebetulan gue juga dengerin hip hop, ya gue basket banget juga. Ketemulah sama Bian tuh di tahun 2004 awal 2003. Seiring berjalannya waktu, sehingga di tahun 2009 entah gimana tuh gue mau bikin sesuatu pakai duit sendiri. Karena gue itu nggak suka kerja sama orang. Bagus lah itu, entrepreneur sejati. Di zaman itu, tapi gue belum punya formulanya karena entrepreneur yang masih muda saat itu masih sangat sedikit yang bisa dijadiin role model. Dan gitu. belum ada sosmed yang gimana banget Betul. Sehingga gue nekat saat itu sama partner gue Bian itu bikin majalah. Inilah covernya. Oh, lo bikin majalah? Bikin majalah namanya Urban juga. Oh, jadi awalnya itu malah bukan clothing ya, majalah. Bukan. Gitu. Isinya tentang komunitas street culture. Ada tato, ada band. Tapi majalah itu mahal loh, bro. Pakai duit sendiri makanya. Udah kaya ya dari dulu ya. Punya tabungan lah. Nah, Oke. saat itu karena gue tidak observasi lebih lanjut, gue baru notice bahwa pemasang iklan di majalah ini itu bayarnya mundur. Wah, cash flow gue berantakan. Nih sampai ada satu momen terus terang saat itu sih terus terang aja gue masih nyicil motor saat itu. Sampai gue nggak mampu bayar cicilan motor. Serius demi nge-build cita-cita gue. Satu titik ya udah duit tabungan gue kekuras, duit partner gue kekuras. Tutup setelah 6 edisi. Udah lumayan tuh. Tapi respon di luar bagus. Nah, 6 edisi itu setiap bulan ya ngeluarinnya? Sebulan sekali. Iya, pakai duit pribadi ya. Gitu loh. Terus wah saat itu nyokap gue, saat itu pacar gue di saat itu mundur semua jadi. Udah lo kalau kerja tuh yang realistis lah, kerja sama orang aja segala macam, jangan. Tapi karena gue punya idealisme yang tinggi, terus juga gue nggak betah tapi kerja sama orang nih gimana ya. Meanwhile, konten gue ini diterima orang, konten tuh keren tau gue. Bahkan sampai ada beberapa kompetitor yang mau menarik gue sebagai chief editor. Gitu. Wah lo berbakat nih, lo kerja di gue deh dengan konten yang udah lo jalanin. Saat itu gue sosok Lu tolak? Enggak, gue mau buka lembaran baru. Gila. Suatu ketika partner gue ini si Bian, nah gue bisa dibilang udah move on tuh, gue udah dah, gue menganggap si Urban ini hanya nama gitu, hanya kenangan gitu. Nah si Bian inilah yang duluan
Kalau majalah ini gue yang nyolek dia lah istilahnya. Pertama kita bikin usaha apa ya, majalah. Yang kedua ini dia. Yang Urban ini, Ya, yang clothing. yang jadinya jadi switching ke clothing. Iya. Kok kita bikin clothing aja nih karena tingkat risikonya rendah. Wah, good idea tuh. Apa ya tapi ya? Ya dari dia juga. Ya menurut gue belum banyak orang yang mengangkat tema Jakarta. Cuma dengan kemasan yang keren. Kemasan yang keren, maksud gue, lu pede pakai itu di mall. Karena banyak baju daerah bertemakan daerah, Nis. Maaf, baju oleh-oleh. Iya. Enggak, ini realita Tapi loh. bener. Lu pakai baju Bali. Bener. Itu baju oleh-oleh. Males buat di rumah aja kan? Iya, ya, gitu. itu tidak bukan target market gue loh. Bahkan gue sempat diskus sama VJ Daniel dengan Dem Alaf Indonesianya. Oh iya. Nil, itu brand lo itu menurut gue sih secara desain masih belum kena untuk dijadiin lifestyle beneran, dan dia saat itu setuju. Oh iya sih kok gitu. Gue diskus juga ini sama dia. Dagadu itu Jogja, Bali ada Jogger gitu. Nah, gue merasa sama Bian belum ada Jakarta, satu gitu ya. brand yang merepresentasikan daerah tapi keren. Iya. Belum ada. Maksudnya ya dipakai beneran nongkrong di coffee shop. Betul. Clubbing gitu loh. Lahirlah Urban nih. Ya udah. Lahirnya 2010 awal lah. 2010 awal sampai 2014, karena saat itu saya masih bujangan ya. Duit saya pakai buka botol terus. Jadi omset saya bagus tapi nggak dapat apa-apa. Iya, oke. Dan gue percaya di situ dalam satu bisnis yang baik harus ada orang yang ngerti finansial. Oke. Gue nurunin ego gue, Bian sih. Kita perlu narik satu partner lagi nih kok. Nah, sepupunya Bian namanya Andri. Buat kontrol finance. Gitu. Jadi Urban bertiga gitu loh. Nah, dari hari itu wah terus merangkak naik. Termasuk di 2014 itu kita mengadaptasi si Jakarta versus Everybody. Itulah gunanya partner ya. Jadi kalau kita berpartner tuh ya begitu, saling mencolek kalau bahasanya dia. Padahal kalau partner tuh saling mengingatkan, saling mengisi gitu, bukan saling berantem. Terus nama Urban sendiri tuh dari mana ya? Jadi dari kan sama aja Urban tambahin ing kalau clothing. Dari mana itu ide? Urbain. Iya, dari mana? Nama. Sesimpel, gue udah paham di tahun itu lu kalau mau bikin apa-apa lihat hak cipta dong. Lihat IP gitu loh. Urban itu udah banyak di mana-mana. Ya udah gue sesimpel gini, masih muda ya kan, masih muda sambil ngebir. Apa ya? Ya udah kok Urban tapi bahasa negara lain. Ini bahasa Prancis kan? Oh, gitu. Urbang. Urbang ya. Iya, jadi nih gue tadi ini Urban bahasa Prancis. Oke. Gue tahu ada i-nya memang, gue lihat di googling. Gak ada meaning tertentu berarti. Gak ada, ini Urban gara-gara juga ngebir aja, itu ya. tadi ya kan. Kehidupan perkotaan Urban tapi bahasa Prancis. Dan Prancis itu kan salah satu kiblat fashion. Iya betul. Gitu sih. Oh, nyambung ya, masih nyambung. Akhirnya meledak karena masih nyambung jadi meledak gitu. Oke, baiklah. Kalau lebih gitu sih kalau filosofi nama ya. Masih inget nggak modal awal gitu? Ratusan ribu. Serius? Cuma kita sabar, kita nggak ngambil profit beberapa saat. Oke, dengan lo yang kerja sendiri gitu? Ya ada si Bian itu kan. Dan kita desainer beli putus. Jadi gue bayarin, gue mau rilis 4 desain nih. Apa namanya? Ya udah kok gue satu desain contoh 200.000 ya. Berarti 800.000. Gue bayar tuh udah 800.000. Kita bikin dulu Facebook media kita. Iya. Wah, kok gue jual kaos 3 hari sold out. Ketagihan tuh gue tuh. Ketagihan berarti message gue nyampe bahwa orang pede baru pakai Jakarta, desain Jakarta tuh di selatan gitu. Gue lumayan pede sih. Saat itu masih single. Bian juga. Weh, kita dapat duit 7 juta nih. Kemana kita? Embassy cuy. Siap. Embassy masih di Taman Ria ya? Taman Ria. Oke. Kebodohan terbesar kita berdua itu yang ditarik bukan hanya profit. Semodal-modalnya. Jadi dalam 4 tahun di saat gue mau bikin desain baru, gue nyuntik lagi. Dia juga bilang, lama-lama gue garuk kepala. Kok kita nggak kaya-kaya ya? Nah, duitnya kita pakai party mulu. Kayaknya bukan itu deh. Kayaknya udah gitu, kita harus pisahin. Oh iya benar. Oh kita nggak bisa megang duit nih, Bi. Gue bilang. Tips ya. Kita lifestyle-nya doain party nih. Saat itu umur 24, 25 kan. Waduh. Udah megang duit segitu. Udah nggak bisa direm tuh ya. Oke deh. Akhirnya gue jadi ngerti bahwa memang
manajemen finansial itu penting banget. Penting sangat. Penting banget. Jadi sebenarnya bukti juga bahwa sebuah brand atau sebuah company bisa long lasting berarti bagian finansialnya kuat. Gue bisa yang guarantee mengingatkan itu. iya. Karena dan lo harus mau nurunin ego lo sih untuk berhemat. Yang bisa untuk ngemarahin lu kalau lu nggak bisa lu minta Setuju. duit mulu lu Setuju, gitu. setuju. Lu udah segini nggak bisa. Lu kalau mau itu nabung sendiri dari yang udah gue kasih. Setuju, gitu kalau setuju. finance gue. Nah itu akhirnya gue pun juga jadi belajar bahwa ya memang bener jadi perlu ada hitung-hitungan, perlu ada projection sales, Iya. perlu ada tingkat resiko apa. Jadi gue jadi ngerti dari 2014 itu gitu nih. Secure Friends ini semua itu nggak ada. Tapi ini kan berarti Secure dari Friends. bagian pengalaman lu kan gitu. Karena segala sesuatu itu nggak instan. Kayak dia oke, tiba-tiba meledak, tiba-tiba habis duit itu sebagai pembelajaran juga. Jadi kalau apa-apa itu dipikirin matang. Tapi nggak salah juga sih bro. Lo waktu itu masih muda, seneng dapet duit ya nggak apa-apa sih. Anggap ini pelajaran ya kan. Pelajaran banget. Terus masih inget nggak pertama kali yang lu jual yang tadi laku itu masih lu simpen nggak sih? Ada nggak? Enggak lah. Udah Masih lu simpen. Enggak kan? Ada nggak? Karena kenangan saya gitu? BU daripada gue simpen gue jual. Bukan maksudnya desainnya. Lu inget nggak apa? Masih ingat. Apa? Kalau itu Yang pertama kali. salah satunya ada beberapa. Salah satunya lu tahu font Run DMC nggak? Fontnya Run DMC. Run DMC grup rap. Oh, gue nggak tahu. Nah, fontnya deh. itu kata-katanya gue ganti JKT 021. Jadi ini semua ide nih menarik sekali ya. Itu namanya kalau di industri clothing namanya bootleg. Gue ngeflip desain asli. Ada culture itu. Ini berarti kalau ngedesain apapun nih sekarang yang lu jual tuh lu semua nih? Oh enggak ya, gue kasih tema. Iya enggak, tapi Gua kasih maksudnya tema. idenya dari lu kan? Sekarang nggak semua, since gue udah punya desainer in-house. Oh, Justru udah mereka jadi, ini sekarang bos cuman Nggak mantau, juga, nggak mantau, juga, diaminin. aminin deh, Iya ya, kan mantau. Cuma- Oh sekarang mantau doang lah ya, oke. kayak jaga bendungan ya. Iya. Saya mantau aja. Ini udah naik nih, satu lampa gitu. Kenapa gue tanya ini? Gue jadi tahu nih ya kan. Udah setahap mana lu asik? Berarti tuh lu udah di sini, udah kayak tinggal mantau-mantau. Masih merintis. Enggak, udah centang biru. Kalau udah centang biru aman. Enggak juga. Posting apapun laku. Enggak juga. Oke, tapi masih ingat ya? Oke, masih ingat. Terus Masih ingat. Terus itu ada Jakarta Greetings. Jadi selamat datang ke Jakarta, tapi di dalam fontnya tuh daun ganja. Asik. Iya, kan nggak juru beli ganjanya, Iya, cuma emang. fontnya aja. Fontnya Itu. aja. Pokoknya tentang Jakarta deh. Awal-awal tuh gue udah hard selling tentang campaign tentang kota Jakarta. Itu lo sekreatif itu tuh terinspirasi dari mana sih? Ya gue sama partner gue ngeliat ini sih streetwear di New York. Oke, Blood Di lo New York. berarti. Nah itu sama New York itu. ya. Gue terinspirasi I Love NY kan. Itu Oh, kan iya, desain iya. itu worldwide gitu Iya, loh. gila, iya itu. Nah kenapa kita nggak? Ya gue sih mungkin belum ada yang nyampe secara taste kali. Ya Yes. gue berusaha ke situ. Iya benar. Baru nggak kan? Baru nggak. New York itu juga kan, NY itu juga dia udah kemana-mana juga. Iya juga ya. Nah. Kenapa gue nggak kepikiran ya Tuh, waktu lu itu. gitu sih. Mungkin anak party terus Anda. Enggak juga sih. Enggak juga, iya. Enggak, tapi kalau gue punya kepikiran itu lu nggak ini sekarang. Cuma keren sih bro, sumpah. Emang yang dia bilang tuh bener ya, kayak Bali ada joger, itu dagadu. Jogja. Kepikiran, iya Jogja ada Jogja dagadu. Dia ke Jakarta kan nggak ada. Mungkin karena orang berpikir anak Jakarta itu nggak akan maunya yang branded, padahal masih banyak kan yang bisa menerima itu gitu. Terus nih bisa meledak tiba-tiba meledak tuh awalnya. Enggak tiba-tiba meledak sih. Masa? Karena menurut gue Ada tiba-tiba enggak gini, meledak. karena kalau dibilang finansial gue sehat, anggaplah gini, dari 2010 sampai 2014 gue nggak ngambil profit gue. Sehat loh. Profit kan barang gue sold out. Terus makan dari mana? Nggak ngambil? Enggak, cuma maksud gue bisnis gue tuh Iya. laku. Oke. Bisnis gue tuh laku, cuma kan karena keambil gitu loh. Jadi sebenarnya dan gue demand tinggi secara quantity juga per 3 bulan gue tambah. Kayak Satu akhirnya desain 3 meledak lusin tuh jadi loh, gua. yang meledak yang gara-gara lu cuman bikin Jakarta Versus Everybody. itu Iya. kan tiba-tiba langsung boom gitu. Itu tahun Semakin, berapa ya. sih? Awal desainnya itu 2014. Orang kayaknya belum terlalu notice banget.
Gue terinspirasi dari Detroit lagunya Eminem. Terus tahun 2016 makin tuh. Terus gue bikin haki-hakinya di sini. First Everybody tuh di Indonesia punya kita. Oke. Gue bikin hakinya kan haki nggak bisa keluar cepet, jadi setahun 2017. Untung lo gercep lo, kalau nggak gue hakiin lo. Ya kan dia yang bikin, gue yang haki. Gue suka kayak gitu tuh, asik. Enggak bercanda. Asal jangan Fashion Week ya. Asal jangan Citayam dihakiin ya. Itu kan punya rakyat ya gitu. Gitu sih. Aduh, gak nyindir siapa-siapa ya. Enggak, kan kita gak sebut nama. Iya, gak sebut lah ya. Saya udah belajar dari Najwa Shihab, tenang aja. Iya, oke. Gitu. Mantep kan kalau udah sama yang ekspor. Gitu. Itu kan meledak sampai Pak Jokowi make ya? Enggak? Bukan. Jadi di 2000 nggak mungkin lah. Bapak leader kita itu kan namanya bentuk confident yang secara tapi ya? Pakku suka sama Pak Jokowi, tahu Iya, karena Pak Jokowi suka memang kebayang nggak kalau aja. Pak Jokowi pakai kata-kata yang sefrontal itu? Enggak. Apa kata teman-teman di Bandung? Kalau anaknya masih mungkin. Ngomongin anaknya, lu juga nggak ngelayanin anak presiden. Wah, iya sih, parah betul. nih, orang paling parah loh, anak Betul, presiden nggak dilayanin. Ya, Apalagi gue. Ini sih bukan lip service ya. Iya. Maksudnya gue bener-bener ngalamin bahwa memang keluarganya Pak Jokowi itu segitu humble-nya gitu. Jadi di saat makin pecah gue ikut bazar Jaklot lah. Saat itu gue ikut bazar Jaklot. Di situ itu adalah bazar yang lumayan merubah hidup gue karena omset gue gila. Oh ya? Iya. Di situ gila ya gitu. Boleh tahu nggak sih omset? Ya makanya Eca mau lah. Terus intinya paling dia ketawa gitu. Intinya di saat itu di 2018, 2 tahun sebelum pandemi. Enggak, setahun sebelum pandemi 2019. Jadi gue makin dapat awareness yang luar biasa. Si Versus itu di Jaklot omset gue 5 kali lipat. Lu pernah nggak dagang baju di sebuah bazar? Kasir lu tipes. Serius. Wah gila. Tipes sampai nggak bisa, dia nggak bisa ngelayanin. Iya, sampai ngeblur deh, sampai udah bro, gimana bro? Tambah lagi aja nih minuman nih. Itu gue alami, coba gue syukuri gitu. Nah di era itu begitu kita libur abis bazar tersebut, kita buka lagi kan kebetulan gue memang ada 2 e-commerce, ada 1 WhatsApp. Jadi lo bisa order via WhatsApp. Nah begitu, jadi bazar itu Minggu, Seninnya gue libur masuk Selasa. Begitu admin gue buka laptop nih, gitu. Wah buset, itu kayak baris krim kali ya. Apa nih kayak kantor FBI. Dipesan tuh langsung banyak. Jadi di hari itu sales gue puluhan juta tuh. Di hari itu. Satu harinya. Di hari itu ya, satu harinya. Sehingga banyak barang yang sold out. Termasuk mungkin ada beberapa yang tidak dilayani dan lupa dibalas, termasuk si Mas Gibran. Mohon maaf loh Mas Gibran ya, karena itu kebanjiran rezeki. Iya. Lalu gue bawa mobil, gue inget pulang sama Eca, si vokalisnya Piwi Gaskin, Doci, dia WhatsApp, kok lu gila anak presiden nggak dilayanin gitu. Anak presiden siapa? Gue lagi nyetir kan bahaya kan, mas WhatsApp sampai rumah gue mandi, nonton, belum ada Karim tuh, nonton TV. Pelukan sama Eca lama, enggak. Pokoknya udah tidur. Pokoknya, wah, anak presiden di capture. Ini Mas Gibran beneran nih. Gue sampai bangun tuh. Gercep langsung. Udah posisi, tapi udah jam 10 malam. Lo boleh gue kasih nomor lo ke dia nggak? Wah, gue bilang abis nih. Tapi gue Jokowi banget, Andre. Besok hilang nih gue kayak. Ya udah, kasih aja beneran. Beliau WhatsApp gue siangnya, besok siang. Anjir. Sampai sekarang jadi belum gue encet. Mas Gibran duluan bukan lu. Iya. Wah. Kan ya mana mungkin dong gue. Ya enggak kan Mas, mohon maaf. Ini kan gitu. Ini lu dulu gitu. Wah, gila. Mas Riko salam kenal, saya Gibran. Mungkin tuh gue gak balas. Gue kata gue lagi nyetir juga. Iya Mas. Saya mau beli gini. Oke. Dan di saat itu juga dia sempat komen pakai akun cateringnya dia, Cili Pari. Saat itu beliau belum punya akun pribadi, udah Tretan Muslim komen di situ. Wah parah nih nggak dilayanin aja nih, kenapa like-nya banyak? Wah aku nih Mas Gibran gitu. Sehingga sekitar 3-4 bulan kemudian kita kan kolaborasi dengan berbagai macam kota seluruh Indonesia, dari Manado, Makassar. Nah si Solo ini lu supply juga gitu? Bukan supply. Apa? IP, gue kayak McD, franchise. Oh mereka franchise ke lu. Iya ngantri. Udah IPO belum? Ngantri. Oh kenapa gue kayak perusahaan minyak ya? Belum. Kalau segitu belum.
Kalau gitu belum. Kalau gitu belum. Aminin dong. Aminin deh. Iya. Aminin deh. Oh, aminin. jadi lu jadi yang di Jakarta punya lu sendiri jadi nih. kalau lo ditanya bukan gini loh. Kalau yang Versus Everybody itu kan punya gue. Kayak sesimpel Indomaret mau buka di Manado minta ke gue dong. Ya, oke. Gitu karena apapun. Tapi dia bikin sendiri. Enggak harus collab sama gue harus. Oh, oke. Harus Berarti lo yang berkolaborasi. kirim ke sana kan? Gue yang kirim. Oke. Saat itu metodenya produksi dari gue. Oke. Bagus Gitu. maksudnya. Nah, di saat launching itu kan Pak Mas Gibran dari Solo. Oke. Tapi sudah tinggal di Jakarta karena ikut Pak Jokowi kan. Dia terbang ke Solo ikut talk show sama gue. Ntar dikasih insert fotonya di sini. Iya, gue lihat sih tadi yang apa sih Suryakarta versus Surakarta. Surakarta. Kok Suryakarta sih? Kamu gimana? Surakarta versus Everybody. Itu sold out dalam hitungan 20 menit. Lu bikin berapa? Mereka ratusan. Ih, 300. kurang. Udah tahu lu mau ngundang Mas Gibran. Mas Gibran. Aduh, kok belibet-belibet ya ngomong sama Mas Gibran. Kita kadang sistem jualan harus kayak narkoba. Mau lagi bro. Sabar dulu. Iya bener-bener. Tahan. Udah ngelihat sabar. banyak baru gitu ya. Tapi memang ada teori di clothing gitu ya. Ya lu jaga quality juga kayak kenapa sepatu Air Jordan itu beberapa itu rare karena diproduksinya pun memang limited. Oke. Itu tadi yang gue tanya, maksudnya Termasuk kalau off-white. produksi dari lu kan berarti controlling. Hati-hati ya. Hati. Ini padahal air putih loh. Ini temen bini gue nih. Gue kalau sama dia kenapa ya selalu beribet ya? Biasanya cewek gitu sih, Nis. Controllingnya. Biasanya cewek gitu. Controllingnya kan Gue masih dari sorry lu loh. gitu. Iya, kontrolnya di gue. Iya. Bener. Enggak. School friends gue itu emang apa dia masuk kayak gini, beribet-ribet kalau ngomong. Iya. Itu yang maksudnya kan takutnya lu udah bikin brand ini sebaik mungkin, terus lu karena banyak franchise tuh kadang-kadang orang nggak lupa sama kualitinya gitu. Nah, kan loh. produksi dari Nah gue. itu Iya. makanya itu berarti bagus. Cuannya juga lebih bagus ya nggak? Sebenarnya kalau soal cuan, walaupun produksi di dia bisa diatur juga. Secara lo harus kasih ke gue sekian contoh, itu bisa diatur juga. Tapi secara controllingnya lebih aman Iya, sih. tapi betul sih. bisa aja kan orang oke yang penting udah bayar sama dirimu dia bahannya asal-asalan tuh kan nama lu nanti jadi Siapa tahu jelek. bahannya dari karung Itu ya. makanya. Dari tisu, wah nggak bisa dipakai bisa, dong kan? nanti kena air rembes. Bener banget. Atau daster ya, jangan sampai ya. Tapi nggak apa-apa kalau konsep baju tidur, iya. Tapi itu kemarin di saat Versus Everybody itu gue collab dengan 44 kota. Oh, Iya, Denpasar, sebentar. Papua. Kita udah ada berapa ya Indonesia ini kotanya? Kok lu cuma 44? Yang banyak lagi 33 dong. provinsi, 33 provinsi. Surabaya udah nggak? Surabaya ada, Wah. Medan ada. Kenapa lu nggak ajak gue sih Surabaya? Nggak bisa nih, karena kita waktu itu udah lagi di Red Ruby. Oh. bener. Iya, jadi kita nggak bener. bahas bisnis. Jadi kita nggak bahas bisnis, Iya. bener. Kita nggak pernah bahas bisnis. Kita nggak pernah salah bahas, berarti salah, gitu. salah. Ya udah kita buka di mana? Depok udah ada Depok. Depok udah ada. Ya, jadi yang nggak Sumpah ada udah di mana? Bintaro Papua. ada, Papua ada, Gila sih. Lombok ada. Wah, sorry bro, gue kayak Gojek juga di mana-mana, all around. Gitu. Gue jadi mau buka di mana dong? Ya itu aja lagian. Jadi makin lama skupnya kecil, udah bukan kota lagi, nama jalan. Bener. Oh iya bener. Tapi itu setiap kota satu apa ada dua atau lu ada nggak sih? Satu. Satu aja. Satu kota satu dan MOU gue berlaku untuk setahun ke depan. Oke. Jadi versus everybody di kota tersebut, lo yang berhak. Gitu. Ini gue ngeliat nih ya. Kanan gue ada Mas Kakak, belakang gue Bim-bim. Mas Bim-bim, Mantan kiri gue. wow. Mantan lu. Oh iya. Bukan. Mbak Dian Sastro. Bukan saya salah nunjuk tadi. Oh, jangan-jangan ya salah-salah dari sini Ini nih. cewek semua loh. Iya, by makanya. the way. Lu kenapa sih dulu modelnya bukan gue, gratis gue kasih. Kita kenal aja tahun berapa? Kita kenalin dari Biasa. bininya. Iya. Bisa kolaborasi dengan orang-orang hebat nih. Gimana nih ceritanya, Bro? Kalau Mas Biasa Bim Bim terus terang, aduh gue sangat bersyukur sih dan gue sangat berterima kasih sama mereka. Sama Mas Bim Bim awalnya customer gue. Oh, serius? Iya.